Wayulah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai teman Sana Sama, tisiu minasan. Wailah, kaiju nomor 8 udah rilis dan Sana lupa. Jadi iya, berdasarkan sesuai dengan judul sama thumbnail yang ada di videonya Sana Salma. Video kali ini Sana mau nge-reaction chapter terbaru dari dari Kaiju nomor 8. Mana ya? Oh, nah ini chapter 108, chapter yang terbaru. Dan ini Sana lupa loh kalau pas waktu rilis kan Kaiju nomor 8 itu rilisnya 2 minggu sekali dan dirilis hari Kamis jam 10 malam. Sedangkan posisi saat itu pas hari Kamis itu aku pas masih di luar kota dan posisi Sana lagi capek, makanya Sana fokus untuk istirahat tidur. Jumatnya perjalanan balik lagi ke kampung halaman gitu. Jadi Sabtunya itu ada acara apa ya lupa, Minggunya ada acara dan Sana baru sadar loh Kaiju nomor 8 itu rilis ya setelah Sana nonton animenya. Terus pas banyak informasi di beranda Instagram maupun YouTube, loh, hah? Masa ini bukan fan art? Jadi Sana kena spoiler di halaman terakhir chapter Kaiju nomor 8. Kukira fan art karena saking hampir gak realistis, tapi bisa saja terjadi. Karena kayak gini maksudnya Sana gak realistis itu Kaiju nomor 8 itu masih 108 chapter, tapi rasanya kenapa cepet banget, kayak udah peak, udah puncaknya banget dan mau tamat gitu. Dan ya Sana gak ikhlas ya kalau cepet banget tamatnya ya. Tapi jujur Kaiju nomor 8 itu kalau rilisnya 2 minggu sekali itu gak kerasa kalau mau tamat. Tapi kalau kalian udah koleksi komik yang udah dibukukan dan diterbitkan oleh Gramedia, sekarang udah masuk ke nomor 9, buku nomor 9, volume 9, dan Sana udah beli ya. Enggak unboxingan karena posisi Sana lagi keluar kota, itu langsung mampir ke Gramedia, jadi langsung beli di tokonya kayak gitu. Terus ya udah sampai di buku nomor 9. Kalau kalian maratonnya baca lewat buku yang udah di volumekan kayak gitu rasanya beneran Kaiju nomor 8 itu plotnya cepet banget, nggak kayak baca buku komik yang udah divolumekan dari Naruto misal, atau Black Clover atau Jujutsu Kaisen, itu kerasa lamanya gitu plotnya. Tapi Kaiju nomor 8 itu cepet banget lah. Oh no, apalagi kalau udah dianimekan. Ini kan rilis episode 9 kan Sabtu kemarin, dan asli aku gak rela kalau chapter 1 bisa secepat ini kelarnya gitu. Dan oh my god, jadi ya emang berarti season 1 dari Kaiju nomor 8 versi animenya mengambil 2 arc. Yang pertama arc dengan judul seseorang yang berubah menjadi kaiju, dan itu pun dijadikan judul di chapter ke-1 kayak gitu, chapter pertama. Kemudian arc yang kedua adalah daily life in the Defense Force kayak gitu, arc yang kedua. Nah, arc yang ketiga itu arc yang ketiga itu Regu 3 diserang kayak gitu. Berarti 3 arc dong. Terus kemudian arc yang keempat adalah kaiju yang tertangkap, dan masuk arc yang keempat itu berarti masuknya season 2. Masalahnya adalah ini belum ada konfirmasi bakalan ada season 2-nya apa enggak kayak gitu. Karena season 1-nya berat cepet banget, ya ampun. Aku gak ikhlas sih kalau misal tiba-tiba udah tamat nih komiknya juga. Komiknya udah puncak banget, ya jangan tamat dulu lah, ini masih banyak plot hole yang harus Anda jelaskan ya Naoya Matsumoto. Beneran banyak banget, dan nanti kita akan bahas. Selanjutnya di sini Sana akan reaction dulu, baca dulu chapter 108 dari Kaiju nomor 8 yang tentunya Sana bacanya lewat versi legal resmi official by Manga Plus ya, Manga Plus by Shueisha ya, ini official. Dan kebetulan juga di sini Kaiju nomor 8 itu udah diterjemahin ke bahasa Indonesianya. Jadi buat kalian yang pengen baca langsung ke sana, dan ini untuk Kaiju nomor 8 itu rilisnya nggak telat-telatan kalau di Manga Plus by Shueisha. Mungkin kalau yang Black Clover, Jujutsu Kaisen, Boruto, My Hero Academia mungkin secara ilegal udah pada upload
duluan kayak gitu. Terus barulah di Manga Plus by Shueisha. Tapi kalau Kaiju nomor 8 jelas uploadnya ke sini duluan. Manga Plus by Shueisha sebelum ke tempat yang ilegal. Jadi mendingan langsung baca aja ke Manga Plus by Shueisha karena mumpung internet juga udah lancar ya guys ya. Bagi kalian yang udah install Starlink keren banget sih, sana nggak bisa. Dan yang jelas Indonesia internetnya udah lumayan lancar dan bisa untuk mengakses tempat-tempat resmi legal seperti ini ya, daripada ke tempat ilegal terus-terusan. Ya sebagai kondisi sih kita ke ilegal cuman karena ya kita nggak bisa baca komiknya lewat legal resmi kayak gini, barulah kita cari yang ilegal kayak gitu. Tapi selama ada yang tempat resmi, kenapa kita nggak mampir ke tempat resmi? Ayo. Ya buat kalian yang emang wibu-wibu veteran pasti merasakan lah namanya jadi bajak laut dan ingin kembali ke jalan kebenaran ya. Tapi buat kalian yang masih kekeh menjadi bajak laut, jangan disebarin di sini, websitenya sana udah tahu semua ya. Jadi yuk kita langsung baca aja. Jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya sama-sama, dan sana akan buka chapter 108 di Manga Plus by Shueisha. Wah, oke, kita callback dulu ke chapter yang kemarin yaitu 107 di mana Kafka setelah menunjukkan jurus terbarunya ya, jurus modifikasi ala-ala pelatih wakil komandan Hoshina, wakil kapten Hoshina. Jadi emang cukup bisa membantu Kafka yang menjadi Kaiju nomor 8 itu untuk melawan Kaiju nomor 9 sampai ya istilahnya bukan kalah telak tapi lumayan lumayan terkena serangan yang cukup berarti lah istilahnya kayak gitu. Tapi ya Kaiju nomor 9 di sini bukan Kaiju nomor 9 yang dulu, nggak bisa gemeng-gemeng guys, ini udah susah ini musuhnya. Jadi 107 kemarin akhirnya setelah mengeluarkan jurus modifikasi berhasil, tapi enggak, maksudnya berhasil mengenai dan melukai monster nomor 9, tapi monster nomor 9 masih bisa bangkit lagi dan melawan balik si Kaiju nomor 8 hingga pada suatu titik istilahnya Kaiju nomor 9 udah wah kayaknya emang Kaiju nomor 8 ini mau mencoba banyak jurusnya ya kayak gitu. Oke, aku akan melawanmu dengan mengeluarkan kekuatan dari Kaiju nomor 6. Jadi emang iya ya Kaiju nomor 6 ya, kalau sana salah tolong dikoreksi ya. Jadi emang rasanya kayak bukan one by one lagi, ini 1 lawan 2 dah kayak gini. Udah bukan 1 lawan 1 lagi karena ya, kita tahu kalau Kaiju nomor 9 itu tipe petarung jarak jauh karena dia kayak punya senjata tembak-tembakan gitu kan ya. Kemampuannya memang kayak menembak dari jarak jauh. Sedangkan Kaiju nomor 6 yang menjadi senjata Kaiju dari Isao Shinomiya itu adalah petarung jarak dekat. Jadi emang susah, repot nih nanganin jarak jauh maupun jarak dekat itu repot nih. Sedangkan Kaiju nomor 8 itu memang kelebihannya adalah di petarung jarak dekat. Jadi apakah akan susah ngomongnya. Apakah akan ada kejutan yang baru di chapter 108? Sebelum sana baca chapter ini, sana akan kasih informasi kepada kalian semua kalau sana selama baca komik ini di channel YouTube-nya sana selalu arahkan kalian untuk langsung ke Manga Plus by Shueisha. Tapi karena ini juga konten reaction dan konten baca, jadi sana selama baca dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu sana selalu tutup filter ya, kecuali halaman 1 sama halaman terakhir doang karena ya kita nge-highlight di situ ya. Untuk chapter yang kok chapter gini? Halaman 1 sama halaman terakhir jelas sana kasih tahu ke kalian, tapi untuk halaman yang sela yaitu halaman 2, 3, 4 dan sebagainya itu sana tutupin kayak gini. Jadi agak remang-remang ya, emang agak kelihatan agak enggak, tapi ini lumayan masih kelihatan bu itu. Bentar aku filternya aku atur lagi lah. Ini soalnya backgroundku hitam, ya masih kelihatan dong. Ya lumayan lah ya, lumayan.
Jadi ya seperti itu. Jadi ya kita langsung baca. Nanti ada bagian pembahasan dan juga sekaligus teori-teori untuk memprediksi kira-kira chapter 109 besok kayak gimana. Oke, halaman pertama. Monster nomor 9. Kalau begitu kali ini adalah giliranku untuk menunjukkan diriku yang juga telah bertambah kuat. Keputusasaan yang berlipat ganda. Nah, ya cepat. Monster nomor 9 kembali mengubah wujudnya. Tidak. Terus langsung cedak duar, langsung dipukul Kafka, ya ampun. Seperti biasa di sini dari ahli bahasanya M. Rizal EKT, penyuntingnya Aji Raditya, tata letaknya lagi main service. Otsukare sama desa, gambatte kudasai. Makasih lo ya, arigatou gozaimasu. Makasih lo udah nerjemahin ke bahasa Indonesia. Oke, waktunya untuk ditutupin. Agak gak kelihatan, itu memang kewajiban kalian untuk langsung ke Shueisha ya, langsung ke Manga Plus by Shueisha. Oke, di halaman 2 di sini Kafka langsung dipukul telak sampai tangan kirinya dong putus. Meskipun Kafka sempat bisa menghindar, tapi tangan kirimu putus, Bang. Kau tahu kan, Bang, kalau regenerasi itu memerlukan banyak tenaga. Ini bahaya. Kafka bisa lebih kelelahan daripada Kaiju nomor 9. Ini bahaya nih. Daya serang jarak dekat yang luar biasa. Serangannya sama kuatnya dengan yang dilakukan kepala komandan Shinomiya. Terus tiba-tiba Kaiju nomor 9 langsung ngeluarin jurus tembak menembak jarak jauhnya ke Kafka, langsung boom. Akhirnya ya kaki kanan Kafka putus di sini. Belum benar-benar sembuh pulih Kafka, tapi di sini kali ini serangan milik monster nomor 9. Oh, double page. Dia jauh berbeda dari sebelumnya. Dia sangat berbahaya baik dalam jarak dekat maupun jauh. Rasanya seperti sedang monster nomor 2. Oke, sana tuh salah tadi, sana bilangnya monster nomor 6 ya. Sebenarnya monster nomor 2. Oke. Rasanya seperti sedang menghadapi monster nomor 2 dan monster nomor 9 secara bersamaan. Bener ini 1 lawan 2 kali gak imbang. Emang licik banget ya Kaiju nomor 9 itu, asli licik banget, sumpah. Oke, lanjut. Terus Kafka mencoba untuk mengelak dari serangan Kaiju nomor 9 dan memukul balik dengan jurus pertama Barrage Blast Modified Version. Jurus bentuk alternatif masih bisa melukainya, tapi terus Kaiju nomor 9 bilang, lagi-lagi kau menggunakan jurus yang tidak kau ketahui ya. Sekarang aku sudah mempelajarinya. Itu ya, terus Kafka di sini masih perang batin kayaknya. Maksudnya Kafka di sini sudah mencoba untuk berpikir apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Menggunakannya justru akan membuatku semakin merupakan strateginya. Kalau gagal menghabisinya dalam satu serangan, maka dia akan segera mempelajari serangan itu lagi. Perlihatkanlah lebih banyak lagi. Waduh, pukul-pukulan yang tidak seimbang. Jelas Kafka tubuhnya cuman segitu. Kaiju nomor 9 tubuhnya udah gede banget kayak gitu. Asli gak seimbang dan pasti lelah sih ini Kafka. Tapi kalau tidak menggunakannya, maka aku tak akan bisa bertahan dari gempuran serangannya. Jurus keempat, Rising Blast Modified Version. Kafka menggunakan jurus baru lagi. Kau masih punya jurus yang lain? Ya, ini menyenangkan sekali. Gila, serem banget nih Kaiju nomor 9. Dia sengaja memancingku untuk mengeluarkan semua jurus yang kupunya. Gawat. Terus Onokoki pokoknya yang ada di markas. Ini gawat, jurusnya dipatahkan satu persatu. Kalau begini terus, dia akan kehabisan cara untuk mengalahkannya. Terus tiba-tiba Hoshina bilang, masalahnya bukan hanya itu saja. Sudah lebih dari 30 menit sejak Kafka berubah menjadi monster nomor 8. Terus kemudian sesaat flashback. Sepertinya durasi perubahan wujudnya berkaitan dengan perubahan fisiknya yang semakin menyerupai monster. Jika dia terus melakukan perubahan wujud dalam waktu yang lama, atau instingnya sebagai monster kembali mengambil alih dirinya, maka besar kemungkinan tubuh Kafka Hibino mungkin dia tidak akan bisa lagi kembali menjadi manusia. Aku gak pengen hal itu, Kafka. Ini udah 30 menit, kita nunggunya udah berapa minggu ya. Kalau dicerita bilangnya ini udah lewat 30 menit Kafka berubah menjadi Kaiju nomor 8 dan digempur dengan istilahnya serangan yang seperti ini, bahkan belum ada
apa ya istilahnya, kemenangan lah istilahnya kayak gitu. Dan iya, kalau Kafka sampai tidak segera berubah wujud menjadi manusia lagi, atau kalau tiba-tiba insting monsternya merebut kesadaran Kafka, bisa-bisa ya Kafka nggak bisa jadi manusia lagi guys. Aduh, beneran ini udah peak banget, udah puncak banget ya bye. Tidak Om Kafka, no, janganlah, jangan gitu bang. Aduh, Naoya Matsumoto emang sedikit trivia ya guys ya. Katanya cerita Kaiju nomor 8 terutama untuk tokoh utamanya yaitu Kafka Hibino di sini terinspirasi dari dirinya Naoya Matsumoto sendiri. Jadi memang kita melihat karakter Kafka di sini, bayangin aja ini Naoya Matsumoto ya. Anda nekat ya Naoya Matsumoto. Tapi emang karena ini juga karya pertama dari Naoya Matsumoto, ini aja saya udah puji-puji banget dari gambarnya yang bagus, presisi, perspektifnya bagus, anatominya keren, ekspresif banget, dan per panelnya bagus. Ya jelas karena hasil dari belajar untuk menjadi editor dan asisten dari Yuki Tabata, yaitu penulis atau mangaka dari Black Clover. Jadi Naoya Matsumoto itu sebelum dia membuat karya sendiri, dia itu adalah seorang editor sama asisten editor ya kayak gitu dari Yuki Tabata yang nulis Black Clover kayak gitu. Makanya di gambar-gambar Black Clover itu makin kesini kan bagus sebenarnya. Tapi Naoya Matsumoto juga akhirnya membuat karyanya sendiri, dan sebenarnya ada sebuah, berarti ini menunjukkan bahwa kenapa kok Kaiju nomor 8 itu rilisnya setiap 2 minggu sekali. Kan jelas Naoya Matsumoto pasti di luar sana masih kerja sebagai editor juga, nggak tahu masih sebagai editornya Black Clover atau enggak, tapi yang jelas kayaknya Naoya Matsumoto juga sedang bekerja di luar sana. Dan makanya kalau ada Kaiju nomor 8 side B itu Naoya Matsumoto yang membuat ceritanya, tapi yang gambar itu dari orang lain, bisa dibilang kayak asistennya juga kayak gitu kan, bagian khusus untuk yang gambar kayak gitu. Oke, next ya. Aduh, Kafka, semua orang telah berjuang supaya aku bisa sampai di sini. Aku tidak akan kalah darimu, woi Kafka. Wah, bagaimanapun caranya aku harus bisa menghancurkan inti monsternya. Semangat Kafka. Dalam satu serangan. Terus langsung shoot. Waduh. Bilangnya dalam satu serangan, orangnya hilang. Sasarannya yaitu si Kaiju nomor 9 tiba-tiba hilang guys. Sepertinya kau sudah kehabisan jurus baru ya. Jurus ke-6 Thunder Emperor, nabrak Kafkanya. Langsung akhirnya inti Kaiju milik Kafka terekspos. Waduh, berkat satu serangan dari Kaiju nomor 9 ini bahaya banget asli. Ini fatal ini. Tangannya Kafka juga putus, tangan kanan kirinya ini asli pasti Kafka lelah banget. Ini udah melakukan regenerasi berapa kali bang. Aduh. Oh tidak, inti Kaijunya Kafka langsung dipegang sama si Kaiju nomor 9. Terus bilang tamat sudah. Gila. Tidak, jaga, dia akan menghancurkan inti monster miliknya. Aduh. Tidak. Udah retak dong, udah rusak dong. Ya gak resak banget, tapi itu udah retak bro. No Kafka, no, jangan mati bang. Meskipun ini puncak-puncaknya ya, kecepatan asli plotnya. Terus sayang sekali, tapi kau akan mati di sini. Wow, apa nih Kafka bilang? Tidak, masih belum monster nomor 9. Sambil batuk darah ya itu, ya ampun. Oh, panel masa lalu. Kafka bersama Mina. Look at that. Apa ini? Kira-kira apa nih? Karena aku punya teman masa kecil yang sangat kuat. Langsung berbedar. Tangan dari Kaiju nomor 9 tiba-tiba putus, guys. Siapa yang nembak ini? Gitu, Kaiju nomor 9. Kafka kayak bangga banget ya. Terus tiba-tiba langsung Kaiju nomor 9 ditembak lagi dong. Wah, dari ekspresinya Kafka kelihatan dia bangga banget punya teman dong. Iya. Terus akhirnya brak. Ada yang bilang nih, sejak kecil kau ini memang sama sekali tidak berubah ya. Selalu saja memaksakan diri untuk melakukan segalanya sendirian. Terus Kafka jawab, daya serangmu memang kuat sekali ya. Keingat masa lalu, jangan cemas.
sekarang aku berada di sisimu. Wow. Kafka harus nunggu 108 chapter untuk bisa bertarung bersebelahan dengan Mina Ashiro. Keren. Tapi cepet guys, ini hitungannya cepet banget guys. 108 chapter itu dikit loh. Apalagi kalau komik, kalau novel mah beda cerita. Kalau komik ini 108 itu cepet banget loh. Gila. Selamat Kafka, akhirnya Mina membantumu. Nah, ini udah halaman terakhir ya guys ya. Jadi sana bisa nunjukin untuk keseluruhannya. Harapan pun ikut berlipat ganda. Chapter berikutnya akan terbit di hari Kamis tanggal 20. Oke, pas Idul Adha sih, pekan Idul Adha. Idul Adha-nya Senin kan. Ya, ini padahal cuman bermodal pistol tangan ya, bukan yang tembak mesin gun atau gimana. Ini pistol tangan guys. Pistol tangan, daya serangnya gila gede banget Mina Ashiro ya. Dan di sini Mina Ashiro akhirnya bisa tersadarkan diri dan langsung bantu Kafka dengan call flashback yang sama antara Kafka sama Mina ya. Kok keren men. Ini romance ala apa Bang Naoya Matsumoto. Dan sebenarnya Mina Ashiro sama Kafka itu bedanya berapa tahun sih? Oke, kita waktunya untuk pembahasan. Jadi apa yang terjadi di 108 di sini adalah menunjukkan kelanjutan pertarungan dari chapter 107 kemarin, di mana di chapter 108 di sini lebih dominan ke akhirnya Kaiju nomor 9 benar-benar berniat untuk membunuh dan mengalahkan Kaiju nomor 8 alias Kafka ya. Di chapter 107 kemarin kan kita diberitahu ambisi dan ego dari Kaiju nomor 9, yang bahkan itu sebenarnya visualisasi ambisi sama egonya itu sebenarnya itu penggambaran dari mangaka Naoya Matsumoto secara langsung melalui perspektif orang ketiga, atau visualisasi gambar manusia jadi zombie terus kemudian berubah jadi monster dan sebagainya. Itu sebenarnya kan ada momen di mana kepalanya Kafka dicengkram sama Kaiju nomor 9. Apakah itu karena hal itulah makanya Kafka tahu apa yang dibayangkan oleh Kaiju nomor 9. Nah itu sampai sekarang pun belum terjawab. Itu masih plot hole banget. Dan ya sekarang chapter 108 ini adalah lebih ke apa ya istilahnya, pertarungan balik. Kaiju nomor 9 mau mengeluarkan semua kemampuannya, bahkan sampai mengeluarkan kekuatan monster nomor 2. Jelas di sini 2 lawan 1 ya, kayak gitu. Emang jelas gak berimbang. Yang dari awal jelas gak imbang karena Kafka sama Kaiju nomor 8 itu ukurannya udah beda jauh. Tingkat kekuatannya pasti juga beda jauh, meskipun selama pertarungan Kaiju sama Kaiju nomor 8 sama si Kaiju nomor 9 itu gak dijelasin sebenarnya tingkat resiliensi mereka itu tetap berada di poin yang saat itu pernah diidentifikasi atau berbeda, karena di chapter awal kan Kaiju nomor 8 itu dapat tingkat resiliensi 9,8, sedangkan Kaiju nomor 9 itu dapat tingkat resiliensi 9,6 atau 9,4 aku lupa. Jadi di bawahnya Kafka yang lumayan ya, di bawahnya itu lumayan ya, nggak jauh banget tapi lumayan lah, masih di bawah jauh lah kayak gitu. Tapi semenjak Kaiju nomor 9 ini bergabung dengan Kaiju nomor 2, tingkat resiliensinya bertambah atau tetap. Nah, di situ di ceritanya Kaiju nomor 8 ini belum dijelaskan dengan jelas ya, sejelas-jelasnya, ataupun mungkin disebutkan kayak gitu, enggak sih. Jadi kayak itu benar-benar plot hole yang sangat beresiko. Kayak gitu. Kemudian melihat dari chapter 100 piro aku lali. Aku lupa 100 berapa itu, di mana Kafka akhirnya bisa menyelamatkan Mina dan mengeluarkan Mina dari cengkraman tangan Kaiju nomor 9 kayak mau mengonsumsi Mina gitu. Kemudian ya kondisinya Mina emang benar-benar kayak orang tak sadarkan diri, pingsan dan sebagainya ya. Jadi aku cuman herannya Kafka saat itu cuman menaruhnya di suatu tempat bersama dengan si macannya Mina Ashiro. Nah habis itu kan langsung pertarungan dahsyat. Nah aku cuman mikirnya gini, Kafka menyelamatkan Mina, naruh Mina di sembarang tempat apa enggak? Karena pertarungan antara dua monster benumbers ini sangat luar biasa dahsyat, hebat, gedung pun bisa hancur, bisa terbelah menjadi 2 dan sebagainya. Tapi sekarang dia bisa, dan sekarang Mina masih bisa bergerak, bahkan
bisa berdiri melakukan 2 kali tembakan atau berapa kali tembakan. Jadi memang ya bisa dibilang jujur ya, ini jujur dari sana. Sebenarnya Kaiju nomor 8 ini ceritanya mid ya, nggak yang kompleks banget, nggak yang terlalu sederhana. Jadi di tengah-tengah kayak gitu. Sebenarnya mid sih. Kenapa Sana bilang mid? Karena saking banyaknya plot hole yang yang nggak memiliki kejelasan lah kayak gitu. Jadi plot hole yang nggak memiliki kejelasan dan nggak dijelaskan di chapter-chapter berikutnya itu yang membuatnya jadi mid gitu. Tapi mungkin juga itu adalah sebuah rencana tersendiri untuk membuat sebuah plot armor. Aku nggak tahu, soalnya ini udah peak, udah puncak guys. Tapi banyak banget plot hole yang perlu dijelaskan, yang kita itu nggak hanya dikasih tahu doang, tapi juga alasan kenapa kok ada peraturan dunia diceritain itu seperti itu kayak gitu. Jadi ya masih banyak plot hole-nya, makanya disebut sebagai mid dan langsung on point gitu, to the point ya, cepet, alurnya cepet banget, asli alurnya cepet banget. Jadi nggak bisa disebut sebagai terlalu kompleks memang. Ya biasa aja lah midnya karena saking cepatnya alur. Terus untuk chapter 108 di sini jelas udah menjelaskan tingkat kekuatan dari Kaiju nomor 9. Udah susah untuk ditangani Kafka sendiri yang hanya bermodalkan jurus modifikasi yang diajari oleh wakil Kapten Hoshina. Dan Sana sebenarnya sampai sekarang pun penasaran ya, ini Kafka gigih banget, istilahnya kayak segitunya tetap mempertahankan penggunaan jurus modifikasi dari wakil Kapten Hoshina. Kenapa Kafka kok belum memanfaatkan kemampuan dari Kaiju nomor 8 yang sebenarnya? Ini masalahnya Sana mikirnya kayak gini, Kafka sendiri juga takut kalau dirinya tidak akan bisa menjadi manusia. Sekali menggunakan, ya itu tadi sebenarnya Kafka juga udah beberapa kali menggunakan kemampuan Kaiju nomor 8, yaitu dengan melakukan regenerasi ya beberapa bagian tubuhnya yang terluka. Tapi itu kan resikonya lebih besar banget daripada langsung aja menggunakan tenaganya Kaiju nomor 8 daripada di jurus kayak gitu. Jadi kemudian Mina ikut membantu di sini. Oke. Pembahasannya sampai di situ sih memang. Sesi selanjutnya adalah bagian teori, kemudian prediksi untuk chapter 109 yang akan rilis tanggal 20 Juni ya. Iya benar 20 Juni. Jadi dari semua yang terjadi dari pertarungan Kaiju nomor 8 dengan Kaiju nomor 9 hingga penyelamatan Mina ini, gimana ya? Aku bingung sih. Jadi ya intinya cuma satu, kehadiran Mina Ashiro di sini yang ikut membantu Kafka di sini, apakah benar-benar akan berpengaruh untuk bisa melawan Kaiju nomor 9? Kayak ya emang daya tembaknya, daya serangannya Mina Ashiro secara serangan jarak jauhnya memang bagus banget ya, karena untuk mengimbangi monster nomor 9 yang juga petarung jarak jauh kayak gitu. Sedangkan di dalam tubuh monster nomor 9 kan juga ada monster nomor 2 yaitu petarung jarak dekat. Nah, itu bisa diimbangi oleh Kafka kayak gitu. Jadi untuk chapter 109 jelas itu akan menjadi 2 lawan 2. Tapi di sini kondisinya adalah Mina Ashiro itu masih posisi manusia biasa gitu. Manusia biasa yang belum menggunakan senjata tempur atau baju tempur yang benar-benar untuk monster numbers kayak gitu. Karena Mina Ashiro sendiri aja kekuatannya udah melampaui semua anggota pasukan pertahanan ya di sini ya. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika Mina Ashiro mau diserap oleh Kaiju nomor 9 itu, apakah kondisi Mina Ashiro itu benar-benar masih seperti semula sedia kala, atau ya Mina Ashiro yang sebenarnya, atau mungkin secara segi kemampuan Mina Ashiro antara meningkat atau malah turun. Nah itu juga, itu kan biasanya efek dari hampir dikendalikan oleh monster kan kayak gitu. Tapi hampir untungnya masih bisa diselamatin lah kayak gitu. Terus apakah akan menjadi beban di sini? Sana nggak bisa menjawab hal itu. Jangan bahas beban, ini pacarnya Kafka. Kalau mau bahas beban ke Sakura aja lah. Makanya nggak diajak petualangan sama Sasuke ya, jelas beban nanti. Kalau Mina Ashiro di sini benar-benar bisa bertarung di sebelah
Kafka, karena memang Mina Ashiro itu perempuan paling kuat yang dimiliki oleh pasukan pertahanan Jepang, istilahnya kayak gitu. Dan di sini Kafka ya memang secara kalau manusia Kafka emang nggak bisa apa-apa, tapi kalau udah jadi monster nomor 8 kan memang bisa diandalkan. Cuman untuk chapter nomor 9 apa harapan sana ya? Yang jelas pertarungan 2 lawan 2 jelas. Yang kedua adalah apakah masih berat sebelah? Masih. Harusnya di sini kaiju nomor 9 itu tak akan tergoyahkan oleh kedatangan Mina Ashiro di sini untuk melakukan penyerangan ya. Cuman di sini perlu adanya jangan terlalu banyak gelut lah Bang Naoya Matsumoto. Maksudnya buatlah semacam kayak trik taktik yang cukup plot twist kayak gitu. Jadi apa yang membuat Mina sama Kafka itu memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertarungan ini kayak gitu. Kemudian apakah akan ada keterlibatan dari pasukan pertahanan yang lain? Yang jelas enggak ya, karena pasukan pertahanan yang lain masih melawan monster-monster raksasa yang ada di wilayah mereka. Jelas karena kaiju nomor 9 di sini belum kalah sama sekali, bahkan belum terbelah menjadi dua istilahnya. Kalau dia udah lemes terbelah menjadi dua atau udah hancur lebur kayak pertama kali Kafka pertama kali Kafka menyelamatkan Leno Ichikawa dari kaiju nomor 9 itu kan benar-benar dia sampai hampir hancur, inti kaisunya terekspos dan kemudian portal untuk memblok area di mana Leno susah ditemukan itu akhirnya terbuka kayak gitu memang. Nah, barulah itu sisi di mana semuanya masih bisa dikendalikan. Tapi kalau kondisinya seperti ini memang kaiju nomor 9 masih belum bisa dikalahkan ya, dan monster-monster yang lainnya jelas masih tetap menyerang karena kondisinya kaiju nomor 9 di sini nggak merasa keberatan. Cuman cukup terkejut, cukup kaget, oh ternyata kaiju nomor 8 punya jurus-jurus menarik di sini yang aku aja nggak tahu kayak gitu. Jadi ya istilahnya kaiju nomor 9 di sini lebih ke dia itu mencoba menguji sesuatu. Aku nggak tahu itu maksudnya apa, tapi ya jelas ya dia jelas berniat untuk mengalahkan kaiju nomor 8, mungkin membunuhnya habis itu dijadikan sampel penelitian atau langsung dia makan kayak gitu. Tapi dia lebih ke melakukan sebuah pengujian di sini untuk Kafka. Nggak tahu. Bahkan kita aja nggak tahu sebenarnya kaiju numbers kenapa bisa muncul ke permukaan bumi Jepang di sini. Dan kenapa mereka bisa seperti ini kayak gitu. Bahkan semacam plot twist yang tiba-tiba terjadi di entah chapter berapa itu udah lama banget, dimana Kafka selesai latihan sama wakil kapten Hoshina dari suatu kuil, tiba-tiba ada penampakan kaiju nomor 8 yang dulu itu gimana nasibnya. Aku kan cuma ditampilin gitu doang, sumpah itu plot twist tapi sekaligus plot hole apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, masa kini dan masa depan gitu. Sebenarnya ini udah dunia monster kaiju-kaijuan, tapi Naoya Matsumoto memang ciri khasnya lebih ke apa yang terjadi secara real time ya, tanpa memikirkan masa lalu yang sangat jauh kemarin gimana atau masa depan yang sangat jauh itu mau gimana kayak gitu. Jadi memang Naoya Matsumoto lebih ke plot yang sekarang akan terjadi dan sekarang sedang terjadi. Jadi mengikuti alur dari sungai gitu, mengikuti arus dari sungai kayak gitu. Jadi ya kalau diprediksi apa yang terjadi nomor 9 jelas 2 lawan 2 Mina kaiju nomor 8 melawan kaiju nomor 9 yang udah didouble sama kaiju nomor 2. Kemudian apakah ada peluang kemenangan? Mungkin kalau awal comebacknya Mina adalah peluang kemenangan, tapi nggak semudah itu karena ini kaiju nomor 9 udah terlalu cerdas ya di sini. Kemudian apakah Kafka akan meluangkan plot armor? Itu yang aku inginkan dari chapter-chapter kemarin. Ini Kafka cuma ngeluarin jurus-jurus terbaru doang, jurus-jurus modifikasi. Apakah tiba-tiba dia punya sayap kek atau enggak, aku enggak kepikiran ke kono. Atau mungkin Kafka mengeluarkan dia kemampuan kaiju nomor 8 yang lain, yang spesial yang lain gitu. Kita belum mengetahui semua halnya itu gitu loh. Masa cuman mengandalkan pukulan doang sih kaiju nomor 8? Sepertinya iya dia sepertinya kaiju nomor 8 bukan tipikal monster yang bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi senjata tajam, senjata penembak jarak jauh atau sebagainya ya. Memang ya petarung jarak dekat nih. Apa yang harus kita lakukan?
Apakah Kafka tiba-tiba plot twist mendapatkan tambahan senjata bernumbers? Sisanya kaiju bernumbers yang belum pernah diceritakan atau diwujudkan bentuk senjatanya kayak gimana, ada nggak guys? Aku aja lupa loh. Atau aku browsing aja. Coba weapon numbers ada nggak ya? Bentar, kita cek dulu. Adakah monster yang belum pernah disebut senjatanya? Nomor 1 dipakai Narumi, nomor 2 dipakai Isao Shinomiya, nomor 3 made from the corpse of kaiju number 3 and used by an unnamed Northern Division member. Wow, nomor 3 yang belum ketahuan ya. Nomor 4 bajunya Shinomiya. Nomor 5 belum disebutin juga senjatanya kayak gimana ya. Nomor 6 ada Leno Ichikawa. Nomor 7 dipakai oleh nomor 7 belum ya. Terus habis itu nomor 10 dipakai sama Hoshina. Oke, berarti di sini yang benar-benar belum diketahui wujud kaijunya maupun model senjatanya kayak gimana, berarti nomor 3, nomor 5 sama nomor 7. Apakah tiba-tiba ada plot twist Kafka memiliki senjata tambahan bernumbers? Ya, itu gak menutup kemungkinan. Karena memang demi bisa itu kan Kafka kan petarung jarak dekat gitu loh guys, dan itu hanya mengandalkan pukulan gitu. Apa peluangnya ya? Nggak tahu sih ya, Sona. Aduh, apa ya? Ya itu sih, wes chapter 109 yaitu tadi 282 ada peluang celah kemenangan, meskipun sebenarnya itu bukan peluang karena kaiju nomor 9 pasti akan bisa mengembalikan kondisi kemenangan dia sendiri. Kemudian apakah akan ada plot twist buat Kafka? Aku cuma butuh itu doang. Dari kemarin loh aku butuh plot twistnya, jangan aja jurus modifikasi, karena itu udah awal pertarungan memang langsung mengeluarkan jurus modifikasi, dan itu pun hasilnya iya nggak sampai 50% kerusakannya terhadap kaiju nomor 9. Jadi ya, menurut kalian sih kira-kira kaiju nomor 8 besok di chapter 109 akan ada teori seperti apa, atau mungkin prediksi kalian seperti apa? Tulis aja di kolom komentar, oke? Dan waktunya untuk baca komen-komen di sini. Setelah sekian lama akhirnya impian Kafka, Hiring dan Mina Ashiro terpenuhi. Ya, setelah 108 chapter, bagi yang ngikutin ongoingnya pasti lama, tapi yang udah jadi buku komiknya itu kecepetan asli. Gitu kayak dari kemarin nunggu 2 minggu, habis itu libur dan harus nunggu 1 bulan lagi. Ya sabar bang, ini kayak orang nggak tahu rilisan kaiju nomor 8 itu rilisnya bukan di Weekly Shonen Jump tapi memang di Jump Plus. Jadi memang Jump Plus itu rilisnya rata-rata 2 minggu sekali, atau memang terserah penulisnya kayak gitu ya. Kemudian ada lanjutan dari komen. Apa nih? Gue membayangkan 3 skenario dari manga ini. Oke, habis arc ini tamat tuh. Oke, ada skenario yang pertama itu. Kayaknya nggak secepat itu karena masih banyak plot hole yang belum terjelaskan dengan bagus di sini. Yang kedua, Q Kaiju kalah tapi berhasil selamat dan kembali menjadi villain utama tapi bakal bosenin. Untuk Kaiju nomor 9 nggak segampang itu ngalahinnya. Yang jelas ini bakalan menjadi beberapa chapter yang bakalan bosenin karena kita belum menemukan celah yang sebenarnya untuk bisa mengalahkan Kaiju nomor 9. Itu menurut sana. Kemudian yang 3 itu ngomong Q Kaiju mati, muncul Kaiju baru yang jauh nggak ngotak OP-nya sebagai villain utama. Kalau dari
Tapi skenario yang diberikan oleh Arch ini memang skenario yang paling pasar ya dari semua shonen. Jelas kalau ada satu villain yang beneran mati, pasti villain lain keluar. Tapi kalau dari sudut pandang sana terhadap Kaiju nomor 8 sih gak segampang itu. Bisa jadi memang Kaiju nomor 9 tetap akan jadi main villainnya. Namun karena kalah, dia akan menciptakan kaiju yang lain, karena seperti apa yang dijelaskan oleh kaiju nomor 10 ketika pertama kali penangkapan dan diwawancarai sama Hoshina ya, bukan diwawancarai tapi interogasi oleh Hoshina. Kaiju nomor 8 mengaku bahwa dia adalah ciptaan dari kaiju nomor 9, dan kaiju nomor 9 pun menciptakan lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, jadi kayak gitu. Dan bahkan kita juga belum dikasih tahu dengan pasti tentang Mina Ashiro yang kesadarannya mulai menyatu dengan kaiju nomor 9. Saat itu kaiju nomor 9 juga ada di situ, Mina juga ada di situ. Bahkan banyak bibit-bibit kaiju yang mengerikan yang ditampilkan di situ. Hingga kaiju nomor 9 pun bilang, siapapun yang pernah masuk ke dalam ke dalam kesadaran ini tidak akan pernah bisa ada yang lolos. Bahkan di situ menampilkan beberapa orang yang pernah dia makan kayak gitu, orang dari entah zaman Edo, zaman yang lalu kayak gitu di Jepang. Bahkan kaiju nomor 9 pun bilang kayak gini, semuanya pasti tidak akan pernah bisa lolos, bahkan untuk diriku, sampai bilang kayak gitu. Berarti selama ini kaiju nomor 9 itu dia dikendalikan oleh kaiju yang menjadi bos villain sampai saat ini. Berarti di sini alurnya mungkin skenario pertarungan utamanya mungkin bakalan akan ada dua, yaitu yang pertama adalah mengalahkan si kaiju nomor 9 yang saking kuatnya itu, dan yang kedua adalah mengalahkan si pengendali kaiju nomor 9. Kalau sana mikirnya seperti itu. Terus yang lanjutan dari komen gue, merasa manga ini sudah peak. Iya memang kelihatan peak banget. Plot yang dijalani sekarang lebih cocok di final arc, tapi belum bisa dianggap sebagai lebih cocok ya, karena masih banyak plot hole bang, dan gak semua plot armor ini disampaikan di cerita ini gitu. Sebab semua karakter penting bersinergi dikasih peran vital. Kalau misal masih lanjut jangan kaget kalau naik bobotnya agak turun. Komen trivia. Untuk masalah apakah performa ceritanya atau performa arc-nya agak turun, sebenarnya Masashi Kishimoto salah orang. Sebenarnya Naoya Matsumoto sudah membelikan alur yang seperti itu. Naoya Matsumoto itu alurnya naik turun kayak kalian ngeliatin pegunungan yang bisa naik turun gitu ya. Awal naik pertama memang di arc yang namanya seseorang yang berubah menjadi kaiju. Ketika puncaknya itu adalah Kafka menunjukkan diri kepada Kikoru pertama kali untuk menyelamatkan Kikoru dari serangan monster resiliensi 6,4 yang dihidupkan kembali oleh monster nomor 9. Nah itu. Kemudian turun lagi itu masuknya ke Daily Life Defense Force. Jadi kayak itu arc khusus, memang arc untuk cerita yang bagian landai ya. Itu bukan bagian sulit-sulitnya, karena di situ bagian dimana Kafka berjuang untuk menjadi bagian dari pasukan pertahanan. Kemudian ya peaknya atau puncaknya yaitu dimana Kafka mencoba menyelamatkan Leno dari serangan kaiju nomor 9. Kemudian arc yang ketiga adalah diserangnya markas Tachikawa, regu ketiga itu kan. Kemudian nah itu mulai landai lagi awalnya, kemudian naik lagi di saat itu menuju ke arc yang keempat, yaitu pas menuju ke arc yang keempat posisi udah naik banget, karena di situ Kafka akhirnya ketangkep dan dibawa oleh pasukan pertahanan ke markas pusat kayak gitu. Nah itu arc di atas semua, itu arc keempat itu di atas semua dengan judul kaiju yang ditangkap kayak gitu. Jadi memang itu arc-nya di atas semua, nggak ada yang turun. Nah setelah akhirnya pas puncak di atas lagi itu adalah di Kafka hilang kendali, terus akhirnya bisa mengendalikan dirinya lagi. Nah habis itu turunnya adalah dimana akhirnya Kafka mendapatkan namanya dia kembali, diberikan kesempatan lagi, dijadikan satu tim dengan Narumi. Kemudian mulailah menuju arc yang kelima. Arc yang kelima itu
ketika misi di mana bapaknya Kikoru dimakan oleh nomor 9. Jadi memang sebenarnya nggak bosen-bosenin juga. Ini cuman gara-gara kalian aja yang nggak sabaran untuk rilisan 2 minggu sekali. Karena udah biasa. Kalau kalian suka cek alur sih, Naoya Matsumoto itu selalu ngasih alur naik, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, kayak sebuah hal yang sangat stabil bagi ceritanya. Jadi yang membuat Sana benar-benar suka sama Kaiju nomor 8 di sini adalah karena kestabilan alurnya Naoya Matsumoto. Bukan berarti abis muncak terus muncul, abis itu turun, nah turun terus enggak, puncaknya cuman dikit turun lagi, puncaknya cuman dikit turun lagi, enggak. Naoya Matsumoto tidak penulis dengan tipikal yang seperti itu. Jadi mungkin Atsi kurang gimana gitu ya risetnya. Tapi ya ini kan cuman karena pendapat pribadi, Atsi juga pendapat pribadi, jadi kita bisa saling terbuka. Kalau misal ada yang kurang setuju dengan Sana, boleh langsung tulis saja di kolom komentar, kita bisa diskusi seperti biasa. Jadi memang untuk chapter 109 ini mungkin aja sebagai penutup dari arc yang ada sekarang, yaitu pertarungan Kafka melawan Kaiju nomor 8. Ini aku lupa ini penempatan judul arc-nya di chapter berapa, aku lupa. Jadi ya, yang jelas kalaupun ada celah kalah, mungkin Kaiju nomor 8 cuman kalah biasa gitu. Bukannya benar-benar mati, karena Kaiju nomor 8. Kaiju nomor 9 ini kalah biasa, bukan yang mati. Karena Kaiju nomor 9 ada karena ada Kaiju yang sedang mengendalikan dirinya kayak gitu. Jadi, nah itu yang harus kita cari tahu, gitu sih. Kursi bangunan, yang satu impiannya tercapai mendampingi, yang satunya impiannya juga tercapai di sialan. Oke. Dan Kapten Ashiromina berhasil meloloskan diri dari cengkraman monster nomor 9, saudara. Udah. Ini kayaknya lupa nih. Mina Ashiro kan diselamatkan oleh Kaiju nomor 8 yaitu Kafka. Kemudian diletakkan entah di mana sama macannya kayak gitu kan. Memang kondisinya kayak orang ngeblank gitu karena dia setengah pingsan, kesadarannya habis menghilang dan sebagainya. Tapi ini di sini kesadarannya bisa kembali lagi. Nah, itu yang kemarin kita jadi pertanyaan adalah apakah Mina Ashiro bisa kembali seperti semula setelah diserap mungkin kekuatannya, kemampuannya, diserap ilmu pengetahuannya, dan diserap kesadarannya? Apakah Mina Ashiro bisa kembali jadi normal? Dan di chapter 108 di sini sudah dijelaskan kalau Mina Ashiro bisa kembali menjadi normal, bisa berdiri, bisa menembakkan peluru sangat berdamage itu, bahkan bisa masih ingat dengan apa yang dilakukan Kafka kepada Mina dan janji mereka selama masa kecil. Jadi memang kembali normal ya, kembali seperti semula ya, benar-benar gak terpengaruh oleh kekuatan dari monster nomor 9 itu sih. Ini mimpi berdua tercapai, mudah-mudahan belum tamat karena asal-usul Kaiju sampai chapter sekarang belum terjelaskan. Itu beneran big plot hole kalau yang itu ya. Tapi sebenarnya teorinya udah ada sih di opening dari animenya secara teori. Bahkan di 107 kemarin itu ada banyak teori dan spoiler yang bisa kita dapatkan dari sana untuk bahan pembahasan yang berikutnya. Itu memang kalau dibuat pembahasan tersendiri sih emang asik sih chapter nomor 7 itu, karena kita akhirnya mengetahui ambisi dari monster nomor 9 kayak ya macam-macam lah. Yang jelas kayak error sih ya. Jadi kayak bentar. Mana Kaiju. Jadi ini nih, Sana kasih tahu ya. Yang bisa kita bisa dibilang spoiler, bisa dibilang juga teori, tapi sebenarnya di anime pun di openingnya terutama itu udah dijelaskan sebenarnya. Mungkin bagi kalian yang nonton animenya bagian opening banyak yang bingung karena loh apaan nih? Apa kaitannya sama ceritanya? Kenapa tiba-tiba kayak di dasar laut keluar gelembung-gelembung terus tiba-tiba ikan? Itu sebenarnya adalah sebuah leak ya, atau bocoran, sengaja dikasih bocoran seperti itu. Buat kalian yang mungkin masih pertama kali menikmati cerita tentang Kaiju, terutama di Kaiju nomor 8, memang hal seperti itu masih dianggap aneh dan kayaknya nggak ada kaitannya sama cerita Kaiju nomor 8. Tapi buat teman-teman semua yang udah ngikutin dunia perkaijuan sejak Kaiju zaman-zaman Ultraman atau udah Godzilla, zaman-zamannya Godzilla, itu semua teorinya mesti sama.
teorinya mesti sama, dan asal mula cerita para monster-monster ini selalu sama, yaitu yang pertama adalah dari pusat seismik atau pusat epicenter kegempaan gempa bumi, yang kedua dari pusat aktivitas magma vulkanologis, yang ketiga karena ledakan nuklir. Jadi ada 3 teori di dunia nyata yang bisa menginspirasi cerita permonsteran di sini. Jadi kalau di anime kemarin kok bagian depannya kok gak masuk akal sih? Itu masuk akal bagi yang udah mengerti latar belakang dunia permonsteran yang ada di Jepang kayak gitu, emang seperti itu. Tapi buat yang pertama kali menikmati ya nggak apa-apa, ada pertanyaan seperti itu memang harus ya, biar makin penasaran dengan cerita selanjutnya. Oke, ini masalah yang dibahas di komentar tadi, ada yang bilang semoga jangan tamat lah, atau tentang latar belakang dunia ini aja, atau dari mana monster itu berasal aja loh, masih belum dijelaskan. Buat kalian yang masih lupa, chapter berapa aku lupa, ini sana perlu ambil komiknya dulu nggak sih? Pokok dimana Komandan Isao Shinomiya udah diserap sama Kaiju nomor 9, kemudian Kaiju nomor 9 melakukan persiapan. Nah, Kaiju nomor 9 melakukan persiapan untuk membuat banyaknya monster itu tidak di permukaan bumi, tapi di dalam bumi, tepatnya di area di area rawan retakan, atau bisa dibilang ya palung bekas patahan dari gempa kayak gitu. Dia ada di dalam sana kayak gitu. Makanya di sini yang aku lupa itu chapter berapa. Ini durasi juga masalahnya, mau ngambil komik susah nih. Ini loh. Yang mengacu pada jawaban sana adalah di sini. Apakah manusia yang terekspos energi retakan bumi bisa berubah menjadi monster? Jadi di situ. Jadi kayak ya rata-rata teori cerita per monster kaiju-kaijuan dari Jepang, latar belakangnya memang dari ini. Jadi Kaiju nomor 9 kemarin membuat semua kaiju-kaijunya jelas dari energi retakan bumi. Aku yakin itu karena Naoya Matsumoto memberikan sebuah scene di mana kayak kaiju-kaiju itu kayak masuk ke dalam sebuah kepompong-kepompong yang digantung-gantung di stalagmit, stalaktit kayak gua kayak gitu, dan itu mungkin di bawah laut atau di mana aku benar-benar nggak tahu, yang jelas di bawah bumi sana, yang jelas di bawah sana. Dan itu menjadi pembuka dari teori asal mula semua kaiju. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah asal mula dari datangnya dari mana ini Kaiju nomor 9 sendiri dan Kaiju nomor 8 jelas. Kaiju nomor 9 kan memang pencipta para kaiju, tapi sebelum Kaiju nomor 9 dan Kaiju nomor 8 itu lahir, siapa yang menciptakan kaiju atau mereka itu tercipta dari apa kayak gitu. Itu sih yang menjadi sebuah catatan besar sih kayak gitu. Oke, itu aja dari sana. Semoga jangan tamat dulu. Para fans di sini berharap bisa 200 sampai 300 chapter. Karena masih banyak yang perlu dijelaskan oleh Naoya Matsumoto. Jadi itu saja dari sana. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sama-sama ini. Cukup panjang karena pembahasan kita juga panjang. Mohon maaf banget. Jadi, dan ya terima kasih buat yang udah like, udah subscribe channel YouTube-nya sama-sama juga. Sampai jumpa di chapter berikutnya dari Kaiju nomor 8 ya. Bye bye. Sana close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.